Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kami akan menjelaskan tentang dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Di antaranya ada A. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679 Masehi, yaitu Homo homini lupus, yang berarti manusia merupakan serigala bagi manusia lain. Hal itu disebabkan karena setiap manusia memiliki nafsu baik dan buruk, dan hal itu juga yang menyebabkan mengapa hukum diperlukan. Untuk membatasi nafsu setiap manusia agar tetap sesuai tempatnya dan tidak merugikan orang lain, penegakan hukum di suatu negara tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban negara saja, tetapi juga untuk menjamin kesejahteraan dan keamanan rakyatnya. Begitu pula di Indonesia, yang merupakan negara hukum, seluruh persoalan masyarakat maupun pemerintahan harus dilakukan sesuai dengan hukum yang sudah ditetapkan. Dan dalam pelaksanaan hukum, Indonesia memiliki beberapa lembaga peradilan yang sudah diatur dalam UUD NRI 1945, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Yudisial. B. Alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Alasan utama mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan ialah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib. Dengan tertibnya tatanan masyarakat, maka setiap warga negara pun akan terlindungi dengan baik haknya. Selain itu, alasan lain ialah untuk mengurangi potensi-potensi terjadinya konflik serta melicinkan pergaulan sosial. Seluruh warga negara harus dilihat sama atau selaras di mata hukum. Kalimat tajam ke bawah dan tumpul ke atas harus dihilangkan. Apabila hal tersebut tidak dihilangkan, penegakan hukum pun bisa dikatakan gagal dan tidak bermakna. Hukum harus benar-benar netral dan tidak melihat jabatan. Para lembaga peradilan harus bisa menegakkan hukum yang adil terlebih dahulu agar kehidupan negara bisa lebih baik dan makmur. C. Lembaga peradilan pajak. 1. Sumber historis. A. Perkembangan sistem peradilan pajak. Sejarah peradilan pajak di Indonesia berkembang seiring dengan evolusi sistem perpajakan negara. Perkembangan undang-undang pajak seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi landasan bagi lembaga peradilan pajak. B. Transformasi dari pengadilan pajak. Pengadilan pajak telah mengalami perubahan menjadi lembaga peradilan pajak sebagai bagian dari upaya reformasi hukum untuk memperkuat independensi dan efektivitasnya dalam menangani sengketa pajak. 2. Sumber sosiologis. A. Kultur organisasi dan profesionalisme. Etos kerja, nilai-nilai, dan profesionalisme para hakim dan petugas di lembaga peradilan pajak mempengaruhi penegakan hukum. Kehadiran budaya organisasi yang kuat dalam mencari keadilan di tengah berbagai sengketa pajak memainkan peran penting. B. Koneksi dan pengaruh sosial. Hukum yang dimiliki oleh individu di lembaga peradilan pajak dengan pemangku kepentingan eksternal seperti perusahaan atau pemerintah dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. 3. Sumber politik. A. Kemandirian dan kepentingan politik. Perlindungan terhadap kemandirian lembaga peradilan pajak dari intervensi politik sangat penting untuk memastikan keadilan dalam penyelesaian sengketa pajak. Tekanan politik atau intervensi bisa mempengaruhi proses pengadilan. B. Reformasi hukum pajak. Reformasi sistem hukum pajak telah berdampak pada lembaga peradilan pajak dengan upaya untuk memperkuat independensinya serta meningkatkan transparansi dan keadilan dalam penyelesaian sengketa pajak. Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum yang berkeadilan di lembaga peradilan pajak juga bergantung pada upaya-upaya reformasi yang terus dilakukan untuk memastikan independensi, transparansi, dan keadilan dalam menyelesaikan sengketa pajak antara wajib pajak dan otoritas perpajakan. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, melibatkan pemahaman terhadap beberapa aspek kunci dalam sistem hukum negara ini. Berikut adalah beberapa argumen yang dapat dipertimbangkan. 1. Keterbatasan sumber daya
Argumen. Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun materi. Pendukung. Banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang besar, kompleksasi kasus hukum, dan wilayah geografis yang luas menyulitkan aparat penegak hukum untuk memberikan respons yang cepat dan efektif. 2. Korupsi dan kenetralan. Argumen. Korupsi di dalam sistem penegakan hukum dapat merugikan upaya untuk mencapai keadilan. Pendukung. Keberadaan praktek korupsi di antara aparat penegakan hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat merusak integrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. 3. Ketergantungan pada uang dan pengaruh politik. Argumen. Tergantungnya sistem penegakan hukum pada dana dan dukungan politik dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas lembaga hukum. Pendukung. Adanya tekanan finansial dan politik dapat membahayakan kemampuan sistem hukum untuk bertindak bebas dan berdasarkan pada keadilan, karena terdapat resiko adanya invasi atau pengaruh eksternal. 4. Kesenjangan akses terhadap keadilan. Argumen. Ada kesenjangan akses terhadap keadilan antara individu yang mampu secara finansial dan mereka yang kurang mampu. Pendukung. Orang yang berkurang mampu seringkali kesulitan untuk mendapatkan bantuan hukum yang memadai, sehingga terdapat resiko bahwa keputusan hukum tidak selalu mencerminkan keadilan yang sebenarnya. 5. Tantangan dalam penegakan hukum tradisional. Argumen. Globalisasi telah membawa tantangan baru dalam penegakan hukum, terutama terkait dengan tindakan pidana lintas batas seperti perdagangan narkoba dan kejahatan korporasi. Pendukung. Kerjasama internasional dalam koordinasi antara menjadi penting, namun seringkali sulit untuk mencapai kesepakatan dan kepentingan nasional. 6. Perubahan hukum yang lambat dan ketinggalan. Argumen. Lambannya proses perubahan hukum dan sistem hukum yang ketinggalan zaman dapat menghambat penegakan hukum yang berkeadilan. Pendukung. Diperlukan reformasi hukum yang lebih cepat dan responsif terhadap perubahan zaman untuk menjamin bahwa hukum tetap relevan dan dapat menjawab tantangan baru. Untuk mencapai penegakan hukum yang lebih adil di Indonesia, perlu adanya upaya nyata untuk mengatasi tantangan tersebut melalui reformasi hukum, peningkatan transparansi dan pembatasan korupsi, dan peningkatan akses terhadap keadilan bagi semua warga. Esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia mencerminkan fondasi yang kokoh untuk membangun masyarakat yang adil dan aman dan berkeadilan. Berikut adalah beberapa poin yang menggambarkan esensi dan urgensi tersebut. Yang pertama adalah perlindungan hak asasi manusia. Esensinya adalah menegakkan hukum yang berkeadilan adalah prasyarat utama untuk melindungi hak asasi manusia setiap individu. Urgensinya masyarakat yang memiliki penegakan hukum dan yang berkeadilan memberikan jaminan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan yang diakui dan dihormati. 2. Keamanan dan ketertiban. Itu ada esensinya menegakkan hukum menciptakan lingkungan yang aman dan teratur. Urgensinya keberadaan hukum yang kuat membantu menjaga ketertiban sosial dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan sehingga menciptakan iklim yang kondusif untuk pembangunan dan perkembangan. Yang ketiga ada pencegahan dan pemberantasan korupsi. Esensinya adalah penegakan hukum yang berkeadilan merupakan alat utama untuk mencegah dan memberantas korupsi. Urgensinya yaitu korupsi merusak fondasi moral dan ekonomi suatu negara. Yang 4 ada peningkatan kesejahteraan sosial. Esensinya penegakan hukum yang berkeadilan mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Urgensinya adalah dengan hukum yang dapat diandalkan, investasi akan meningkat, bisnis dapat tumbuh, dan lapangan pekerjaan dapat diciptakan. Yang kelima ada kepastian hukum dan investasi. Esensinya adalah penegakan hukum memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk mendukung investasi. Urgensinya adalah investor membutuhkan kepastian hukum agar
berani melakukan investasi jangka panjang. Yang keenam ada pemeliharaan integritas sistem hukum. Esensinya adalah menegakkan hukum yang berkeadilan, mendukung integritas dan otonomi sistem peradilan. Urgensinya keberadaan lembaga peradilan yang bebas dari intervensi politik. Yang ketujuh ada pengentasan ketidaksetaraan. Ada esensinya yaitu menegakkan hukum yang berkeadilan dapat membantu mengurangi ketidaksejahteraan dalam akses terhadap keadilan. Urgensinya yaitu masyarakat yang memiliki sistem hukum yang adil akan memberikan akses yang sama kepada semua warga negara tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik. Yang kedelapan adalah pembangunan demokratis. Esensinya adalah penegakan hukum yang berkeadilan, mendukung pembangunan demokratis. Urgensinya dalam sebuah negara demokratis, penegakan hukum yang adil adalah pilar untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan memahami esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan, Indonesia dapat mengarahkan pada pembangunan yang berkelanjutan dan masyarakat yang adil bagi semua warganya. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.